Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Hari ini bertemu lagi dengan Bapak. Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran matematika yang pertama sekali, yaitu tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Di dalam sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ada 3 macam jenisnya. Yang pertama yaitu sifat komutatif, sifat distributif, dan sifat asosiatif. Nah, baiklah anak-anak Bapak semuanya, silakan dilihat bukunya halaman 16. Kita masuk ke pelajaran yang pertama, yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Jadi sifat komutatif itu hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Sekali lagi Bapak ulangi, sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran. Sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Nah, yang pertama, sifat komutatif pada penjumlahan. Jadi, pada sifat komutatif penjumlahan, dapat dituliskan atau diumpamakan A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana A ini adalah bilangan bulat dan B adalah bilangan bulat. Nah, pada perumpamaan ini bisa kita lihat sifat komutatifnya, pertukarannya, di mana A di sini berada paling depan, B berada paling belakang. Nah, dia bertukar, B menjadi di depan dan A menjadi di belakang. Jadi dia hanya bertukar tempat. Dia bertukar tempat. Penjumlahannya, hasilnya itu sama. Yang hanya berbeda hanyalah tempatnya, letaknya ataupun posisinya. Langsung saja kita ke contoh yang pertama. Kita ambil contoh dari buku saja. Yang pertama itu 12 ditambah 15. Nah, di sini dia bertukar. Maka 15 ditambah dengan 12 hasilnya tetap sama. Hanya letaknya, hanya posisinya saja yang berbeda. Bisa anak Bapak lihat semua bisa anak Bapak pahami Yang kedua ada 8 ditambah minus 7. Nah, di sini bertukar tempat, minus 7 sekarang ada yang di depan, sementara 8 di belakang. Hasilnya tetap sama. Mau 8 ditambah minus 7 atau minus 7 ditambah 8, hasilnya pasti sama. Hanya bertukar tempat. Yang nomor 3, minus 15 ditambah minus 25. Sama juga pertukaran tempat, pertukaran letak ataupun pertukaran posisi. Hasilnya sama. Begitu juga dengan nomor 4, di sini 31 ditambah minus 5. Hasil penjumlahannya sama, hanya letaknya saja yang bertukar atau berpindah. Sama seperti yang nomor 5, minus 120 ditambah 37 sama dengan 37 ditambah minus 120. Jadi hasilnya sama, hanya pertukaran tempat saja. Oke, anak-anak Bapak itu dia tentang sifat komutatif, tentang sifat pertukaran. Yang pertama yaitu penjumlahan. Nah, lanjut kita ke perkalian.
ya. Komutatif pada perkalian dan komutatif pada penjumlahan itu ya sama. Ya, Nak. Tidak ada yang berbeda, hanya berbeda adalah tandanya. Kalau tadi penjumlahan, nah sekarang perkalian. Bisa diumpamakan atau bisa kita tulis seperti A dikali B sama dengan B dikali A. Sama seperti ya penjumlahan. Maka A itu adalah bilangan bulat dan B juga bilangan bulat. Hanya tempatnya saja yang berpindah, bertukar. Ya, Nak? Langsung lihat contohnya. 8 dikali minus 7 sama dengan minus 7 dikali 8. Nah, ini tempatnya yang berbeda semua. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Letak tempatnya saja yang bertukar. Ya, hasilnya ini semuanya sama. Ini hasilnya ini juga hasilnya ini hasilnya ini juga hasilnya ini. Ya, hanya tempatnya saja yang bertukar. Ya, itulah komutatif, pertukaran. Jadi pertukaran itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Pengurangan dan pembagian tidak termasuk dalam sifat komutatif. Komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian bilangan bulat saja. Oke, anak-anak Bapak semuanya, mudah-mudahan anak-anak Bapak semua bisa memahaminya. Ya. Inilah dia yang pertama, yaitu sifat komutatif ya pada penjumlahan bilangan bulat dan perkalian bilangan bulat. Oke. Nah, jadi untuk latihan anak-anak Bapak di rumah ya, silakan kerjakan nomor 2 ya, silakan kerjakan nomor 2 latihan 7 ya. A B C D E F G H I J. Jadi itulah untuk bahan ya latihan anak-anak Bapak di rumah. Jadi anak-anak Bapak begitu sudah selesai dikerjakan, silahkan difoto dan dikirim ke WA pribadi Bapak. Ya, jangan sampai tidak mengerjakan. Oke, anak-anak Bapak semuanya. Ya. Oke. Oke, anak-anak Bapak, kita lanjut ke yang kedua, yaitu sifat asosiatif, yaitu sifat pengelompokan. Sama halnya seperti sifat komutatif, sifat asosiatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Ya, artinya dia dikelompokkan. Nah, lihat di sini sudah ditulis ya, Nak. Ini ya bisa dibilang sebagai rumus, bisa juga dibilang sebagai perumpamaan. Oke. Nah, di sini ya sama-sama dilihat yang ada di dalam kurung itu adalah A dan B. Ya, sedangkan C itu ada di luar. Nah, ketika dia berpindah tempat, maka ya dikelompokkanlah ya yang B dan yang C, ya, kebalikan dari yang ini. Kebalikannya, ya. Kalau tadi di sini C-nya yang di luar, kalau sudah berpindah tempat, maka A-nya yang berada di luar. Ya. Jadi anak-anak Bapak harus ingat ini. Ya, Nak? Oke, langsung saja kita ke contohnya. Ya. Silakan dilihat contohnya. Kita pakai contoh yang dari buku saja. Oke. Contoh yang pertama, lihat 12 ditambah
8 ditambah 7 ya. Nah, yang ada di dalam kurung itu adalah 8 dan 7. Ketika dia berpindah tempat ya, dia dikelompokkan. Maka yang sekarang berada di dalam kurung adalah 12 dan 8 ya. Sementara 7 sudah berada di luar. Nah, untuk menjumlahkan ya komutatif, terlebih dahulu anak-anak Bapak kerjakan yang ada di dalam kurung ya. Yang ada di dalam kurung ya, itu yang luar kita kerjakan ya, Nak. Nah, seperti contoh yang nomor 1 ini. Contoh yang kedua sama, tidak ada bedanya dengan yang pertama. Ya, di sini minus 7 ditambah minus 5 ditambah 10. 7 keluar, jadi 5 ditambah 10. Maka ini luan yang kita cari hasilnya ya, yang di dalam kurung. Ini dan ini sama ya, tidak ada bedanya ya, Nak. Oke. Nah, yang nomor 3 juga sama seperti nomor 1 ya. Nah, jadi yang di dalam kurung dulu yang kita kerjakan, baru kemudian yang sebelahnya. Oke, inilah dia komutatif pada penjumlahan. Sekarang kita ke komutatif pada perkalian. Sama ya, komutatif penjumlahan dan komutatif perkalian itu sama, hanya bedanya kalau penjumlahan tanda tambah, kalau perkalian adalah tanda kali ya. Ya, ini dengan yang ini ya, bisa dilihat ya, ini dengan yang ini ya, hampir sama ya, Nak, hampir sama ya. Oke, sekarang lihat. Oke, nah bisa diumpamakan A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C ya, sama A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Oke, nah langsung saja kita ke contohnya. Tidak ada beda seperti penjumlahan ya, caranya sama. Nih, 10 dikali 6 kali 8 kemari bertukar, maka yang di dalam kurunglah yang terlebih dahulu kita kerjakan ya. Yang kedua juga sama, dia berpindah tempat, dikelompokkan ya, dikelompokkan. Maka yang di dalam kurung ini dulu, ini hasilnya, baru kemudian dikalikan. Ingat, minus dikali positif hasilnya minus. Sama seperti ini ya, anak-anak Bapak semuanya sama seperti ini ya, tidak ada bedanya. Inilah dia sifat komutatif, yaitu sifat asosiatif, sifat yang namanya pengelompokan. Oke, anak-anak Bapak semuanya, untuk bahan latihan ya, anak-anak Bapak semuanya, silahkan dikerjakan ya, latihan 8 ya, Nak. Jadi setiap tugas yang Bapak berikan tolong dikerjakan. Kalau sudah selesai tolong dipoto dan dikirim ke WhatsApp pribadi Bapak. Oke, anak-anak Bapak semuanya, saya. Oke, baiklah anak Bapak, kita lanjut ke sifat distributif. Sifat distributif ini ya berlaku pada distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Ya, ingat yang pertama tadi adalah komutatif pertukaran,
Yang kedua adalah asosiatif, pengelompokan. Yang ketiga ada namanya distributif, yaitu penyebaran. Jadi distributif ini berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Oke, yang pertama yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Oke, anak-anak Bapak semuanya, maksudnya adalah ya perkalian ya terhadap penjumlahan. Artinya tanda di sini adalah tanda tambah. Ya. Itulah dia mengapa perkalian terhadap penjumlahan. Tandanya di sini adalah tanda tambah. Ya, lihat sebelum dia disebar, sebelum dia distributif bentuknya seperti ini. Nah, ini artinya A dikali B ditambah A dikali C. Ya, ini A dikali B ditambah A dikali C. Inilah dia distributifnya. Artinya disebar, nak, ya. A dikali B. Ini dia. Jangan lupa tandanya, buat tanda tambah. Baru A dikali dengan C. Nih, buat ya, buka kurung tutup kurung, buka kurung tutup kurung, ya. Di mana A, B dan C itu adalah bilangan bulat. Inilah dia yang disebut dengan distributif, disebar dia, ya. A dikali B ini ditambah A dikali C, A dikali C, ya. Oke, anak-anak Bapak semuanya, langsung saja kita ke contoh yang pertama. Lihat 10 dikali 5 ditambah 9. Oke, jangan lupa gunakan ya yang ini, harus kalian ingat ini. Maka 10 dikali 5, 10 dikali 5, ya, buat buka kurung tutup kurung. Kemudian jangan lupa tandanya, buat di sini ya, tanda tambah. Maka 10 kali 9 seperti ini, ya. Bisa dikali langsung, ya. Bisa juga dibuat, ya. Ini berapa ditambah dengan ini berapa, boleh, ya, nak. Jadi kalau sudah tahu boleh langsung. Kalau seumpamanya masih bingung, belum tahu, boleh ini dulu dibuat hasilnya, kemudian ditambahkan ini hasilnya, baru dibuat, ya, ini hasilnya. Oke, yang kedua juga sama seperti yang pertama, ya. 2 dikali minus 4 nih, ya. Jangan lupa dibuat tanda tambahnya, ditambah, ya, ditambah, ya, nak. 25 dikali minus 2, 25 dikali minus 2. Ingat, jika negatif ditambah negatif, maka hasilnya tetap negatif. Jangan lupa. Yang ketiga, ya, 7 dikali minus 3, ya, ditambah 7 dikali minus 13. Nah, kalau ini dia buat ini dibaliknya, ya, dibaliknya. Nah, yang nomor 3 ini dibaliknya, ya. Maka kita tinggal mencari yang ini, ya, tinggal mencari yang ini. Lihat mana angka yang ada 2 kali muncul, ya. Mana angka yang ada 2 kali muncul? Di sini angka yang 2 kali muncul adalah 7. Maka A itu di sini adalah 7. Ya, B itu adalah 3 dan C itu adalah 13. Maka 7 dikali minus 3 ditambah, ya, 13. Oke, ini dia, ya, ini dia. Oke, anak-anak Bapak, inilah dia tentang apa namanya distributif, ya,
perkalian terhadap penjumlahan. Nah, satu lagi ya, ini dia perkalian terhadap pengurangan. Caranya sama ya. Caranya sama seperti penjumlahan, hanya bedanya dia di sini tandanya kurang. Ya, tandanya kurang. Nih lihat contoh yang pertama sama. Ya, ini tanda kurang. Nih. Contoh yang kedua juga sama, ya. Contoh yang kedua juga sama. Contoh yang ketiga juga sama, dan contoh yang seterusnya caranya sama. Seperti pada penjumlahan yang Bapak jelaskan tadi, hanya saja di sini adalah pengurangan, ya, pengurangan. Kalau tadi yang Bapak jelaskan pertama adalah penambahan atau penjumlahan, kalau ini pengurangan, ya. Caranya sama seperti yang tadi, lihat 15 dikali minus 3 dikurang minus 2. 15 dikali minus 3. Ini jangan lupa dibuat tandanya di sini. Ya. Ke 15 kali 2. Ya, nih minus dikurang 30, maka hasilnya tetap minus. Ini sama ya, sama seperti yang di atas, sama juga seperti yang di bawah. Ya, anak-anak Bapak semuanya, itulah dia tentang ya sifat distributif, sifat penyebaran. Jadi sifat-sifat dalam operasi hitung bilangan bulat itu ada sifat yang namanya komutatif, yaitu pertukaran. Sifat asosiatif, yaitu sifat pengelompokan. Yang terakhir adalah sifat distributif, yaitu sifat penyebaran. Oke, anak-anak Bapak semuanya. Jadi inilah ketiga sifat yang kita pelajari tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Ya. Jadi Bapak berharap kepada anak-anak Bapak semuanya, apa yang Bapak sampaikan, ya, apa yang sudah Bapak sampaikan, tolong anak-anak Bapak semuanya ingat. Apa yang Bapak suruh, tolong anak-anak Bapak semuanya ya kerjakan. Ya, Nak. Jadi itu sebagai bahan latihan. Dari awal kan sudah Bapak bilang, matematika ini kuncinya adalah banyak berlatih, ya, banyak berlatih. Mungkin 2 minggu ini kita tidak bisa bertemu langsung, kita hanya bertemu ya melalui classroom atau melalui WA ataupun melalui apa. Jadi Bapak berharap anak-anak Bapak semuanya selalu Bapak ingatkan ya, setiap selesai sholat kalian jangan lupa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar pandemi ini segera selesai dan kita ya bisa sekolah kembali, bisa bertatap muka kembali seperti sedia kala. Nah, jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan lupa tilawah Qur'annya, jangan lupa juga murojaahnya. Tetap laksanakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, ya, rajin cuci tangan. Bapak sudahi dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk distributif ya, anak-anak Bapak silahkanlah ya kerjakan latihan 9 ya, yang nomor yang nomor 2 saja ya, yang nomor 2 saja. Nomor 1 untuk bahan latihan di rumah ya, Nak. Oke.